Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar, promotor Sejahtera Sukabumi. Untuk kali ini saya mau sedikit membahas tentang laptop terbaru dari Asus, yaitu Asus VivoBook 14X. Kita lihat si tampilan barangnya. Buat seri VivoBook terbaru ini tampilan tampak depannya dan sampingnya. Yuk kita bahas satu persatu dalaman si speknya, terus keunggulan dari laptop ini, kenapa kalian harus membeli si laptop Asus 14X yang terbaru yang OLED. Yuk, mulai. Buat dari segi tampilannya dia udah cukup elegan, enak di layar 14 buat resolusi panel layarnya dia udah OLED. Terus buat aspek rasionya dia 16:10 udah cukup lebar ke bawah, lebih enak buat buat browser searching online. Terus buat si panel layarnya juga dia udah tertera jelas, dia udah menggunakan panel layar OLED 2,8K berresolusi 288 kali 1820. Terus masuk dari segi prosesornya, buat seri 14X ini ada beberapa varian prosesornya. Yang pertama ada di i5 generasi 12500H, terus yang kedua di i7 12700H. Yang laptop yang sekarang dia di varian prosesor di i5 12500H. Prosesor gaming ditaruh di laptop tipis ringan, buat kinerja udah oke, mantap. Ini lanjut. Tadi di segi prosesornya, terus dari segi storage-nya dia ada beberapa varian. Yang saya pegang ini di varian 8GB dengan SSD 512, SSD-nya juga 512, NVMe, PCIe Gen 3 udah cukup kenceng buat sistem browsing data. Terus si RAM-nya juga dia udah menggunakan 8GB onboard. Terus jangan takut kalau misalkan si RAM-nya kurang, dia udah disediain satu slot kosong lagi buat upgrade. Anyway, buat si 8GB bawaannya dia onboard dia solder, jadi nggak bisa diganti yang si 8GB, cuman udah disediain lebih enak slot kosong. Terus buat dari SSD-nya juga dia NVMe PCIe Gen 3, cuman kalau misalkan si SSD-nya kurang, paling si 512-nya harus di replace, jadi dicopot. Jadi buat si SSD-nya dia nggak disediain slot tambahannya, dia jadi cabut pasang. Ya, terus masuk ke bagian keyboard masih sama dengan spek-spek yang sebelumnya. Masih menggunakan backlit. Terus buat pengetikan dia nyaman, lebih enak sih buat itunya. Terus masuk ke bagian touchpad. Seri ini VivoBook X yang sekarang lebih lebar, lebih sensitif, lebih enak sih si penggunaannya. Enggak cuman di touchpad, dia Asus pasti udah menanamkan fingerprint, jadi lebih enak sih buat keamanan sistem security-nya, fingerprint. Terus masuk ke segi audionya juga dia nggak kalah dari laptop sekelasnya dengan spek yang sama. Dia menggunakan Sonic Master dengan double speaker buat suaranya lebih oke. Terus masuk ke segi tampilan. Tampilan buat kameranya dia, kalau kamera laptop dia emang nggak terlalu bagus sih, emang standar buat Zoom meeting udah cukup jelas sih di 2 megapiksel. Terus ada webcam shield untuk menjaga keamanan security kita ketika kita sedang live
zoom kayak meeting kayak gitu. Jadi kalau misalkan ketika kita nggak diperlukan, kameranya bisa ditutup, jadi otomatis orang nggak bisa ngebajak si privasi kita. Ya, lanjut lagi buat fitur yang lain di apa, dia di mikrofonnya juga udah menggunakan Asus AI Noise Cancelling. Jadi ketika kita konferensi pers menggunakan si laptop ini, kita nggak usah khawatir. Jadi ketika kita buat si konferensi pers di luar, kan otomatis suara-suara bising dari selain suara kita, si AI Noise Cancelling itu bisa meredam si suara itu. Jadi cuman menangkap suara kita ketika berbicara. Yuk ya, buat keunggulannya itu. Terus masuk lagi dari segi pocolokannya, dari sebelah kiri kanan dia cuma ada USB sama lubang pembuangan udara. Terus di sebelah kirinya juga dia udah komplit, ini DC-in buat chargernya juga udah cukup lumayan gede. Dari pengecasan dia cukup 1 jam udah penuh. Terus ini HDMI buat itunya. Terus dari USB USB 3.0 ada 2, terus Type-C, terus jack audio buat itunya. Andi mau nanyain. Lebih enaknya laptopnya lebih ramping, lebih kompak, udah cocok, enak. Buat kesimpulannya, kenapa kalian harus memilih si Asus VivoBook Pro 14 ini? Yang pertama, dari layar dia udah menggunakan OLED. OLED itu kualitas layar yang terbaik pada saat ini. Yang kedua, udah menggunakan prosesor yang seri tertinggi, yaitu seri H high end. Buat seri-seri berat, seri-seri gaming udah oke. Terus yang ketiganya dari segi model udah compact. Yang keempat dari garansi. Buat si garansi Asus di 2 tahun buat servis sama spare part, dari baterai 1 tahun. Terus ada tambahan lagi, si Asus udah ada Asus Perfect Warranty. Asus Perfect Warranty itu adalah garansi yang diberikan Asus kepada penggunanya untuk mengcover kesalahan pengguna kayak seperti jatuh, siram air, pecah, retak, dan sebagainya, human error. Jadi Asus mengcover 80% biaya kerusakan si laptopnya. Jadi yang 20% itu dikembalikan ke si pengguna si laptop. Jadi lebih aman sih, lebih enak. Jadi kita terlindungi. Buat Asus Perfect Warranty, dia di 1 tahun pertama pas pembelian laptop. Jadi cuman 1 tahun pertama aja. Jadi kalau misalkan udah lewat dari 1 tahun, dia udah tahu. Nah, itu sih Asus Perfect Warranty. Yuk, kalian yang masih bingung buat cari laptop atau lihat-lihat, pilih laptop mau buat kerjaan sehari-hari atau misalkan buat nemenin nonton atau yang lain tugas-tugas, yuk saya rekomendasiin si Asus VivoBook 14X ini cocok banget. Buat range harganya juga nggak terlalu mahal sih di fitur yang diberikan sama spek yang diberikan untuk kalian. Terima kasih.